Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini kami akan sharing hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.1. Tapi yang kita bahas ini seru banget loh, yaitu tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMP. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Farida Yuniar selaku fasilitator kelas 1123, Ibu Rafiatul Adawiyah dan Ibu Densiana Beraresi selaku pengajar praktik JGP Angkatan 11. Terima kasih atas semua bimbingannya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Dan inilah kami, kelompok Sinergia, yang terbentuk dari nama-nama anggota kami, Bu Mursida, Bro Nurhaniansah, Pak Giarto, dan saya sendiri, Mas Alfi. Untuk memulai sharing hasil diskusi kami, akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Mursida. Kepada Bu Mursida, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Alfi atas waktunya. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu situasi 3 untuk jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Langkah selanjutnya yaitu kerja individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid untuk melakukan kegiatan menulis, berbagi dengan pasangan, dan berbagi dengan pasangan yang lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan yang lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang telah ditulis oleh masing-masing kelompok untuk digunakan. Daftar iklan yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok tadi akan digunakan sebagai contoh. Kemudian akan dibahas dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Lalu, Pak Dudidam akan memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada kegiatan siswa dalam kelompok kerja kecil, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kemudian, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka masing-masing. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, atau billboard. Kemudian, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan atau 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu yang mereka diskusikan. Selanjutnya, pada kegiatan kerja kelompok kecil, dengan menggunakan isyarat yang telah diberikan oleh guru, setiap kelompok kemudian berpindah ke meja kelompok yang lain. Mereka membacakan masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Untuk presentasi slide selanjutnya akan diserahkan kepada Pak Giarto. Kepada Pak Giarto, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bu Mursida. Saya lanjutkan analisis soal pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Strategi pembelajaran kesiapan belajar murid. Pak Nurdidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Strategi yang kedua, minat belajar murid. Pak Nurdidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Strategi yang ketiga, profil belajar murid. Pak Nurdidam mendorong murid memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Analisis soal kedua, bagaimana cara Pak Nurdidam menentukan kebutuhan belajar murid? Silahkan dilanjutkan Pak Nurhaniansah. Baik, terima kasih Pak Giarto. Cara Pak Nurdidam menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu melalui kegiatan yang pertama diskusi awal seluruh kelas, kedua kerja individu atau berpasangan atau kelompok kecil, yang ketiga kerja kelompok kecil. Analisis soal ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten meliputi 1. Memberikan pertanyaan pemantik. 2. Menggunakan daftar iklan dari diskusi yang berpasangan. 3. Menggunakan T-chat untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. 4. Penjelasan konsep iklan. Diferensiasi proses meliputi 1. Diskusi seluruh kelas. 2. Diskusi berpasangan. 3. Diskusi kelompok kecil. Dan yang keempat, kemudian mengumpulkan kembali murid menjadi kelompok besar. Diferensiasi produk meliputi 1. Melakukan penilaian formatif. 2. Memberikan tugas individu sesuai kemampuan murid. 3. Menetapkan skenario berjenjang meliputi konkret, terstruktur, dan sesuai dengan petunjuk. Untuk slide selanjutnya kami persilakan kepada Mas Bro Alfi. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Yansah. Selanjutnya yaitu analisis soal keempat. Pertanyaannya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya, yang pertama, assessment as learning, yaitu melakukan asesmen awal dengan melakukan tes diagnostik kognitif melalui pemberian pertanyaan pemantik. 2. Assessment for learning, melakukan asesmen formatif dengan melakukan observasi saat diskusi atau dalam proses. Kemudian yang ketiga, assessment of learning, melakukan asesmen sumatif, yaitu memasukkan produk. Demikian tadi sharing hasil diskusi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan, karena gigi tak berdaging, lidah tak bertulang. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.